Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nivita Sari dengan NIM 20050097452 dari kelas PTIB 2020. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai standarisasi jaringan komputer. Apa itu standarisasi jaringan? Standarisasi jaringan merupakan sebuah aturan atau ketentuan yang diharuskan untuk dipatuhi oleh setiap brand. Standarisasi ini bisa disebut juga aturan main untuk jaringan komputer. Contohnya, seperti saat kita membuat kabelan atau crimping UTP. Kemudian kita akan memasuki pembahasan mengenai OSI layer dan TCP/IP. OSI layer. Definisi OSI layer adalah sebuah konsep yang memungkinkan pertukaran informasi terjadi antara berbagai jenis sistem komunikasi komputer dengan menggunakan protokol standar, yaitu TCP/IP. Fungsi OSI layer. Pengembangan konsep OSI layer sebenarnya ditujukan agar produsen komputer serta pengembang jaringan dan perangkat lunak dapat membuat produk yang bisa saling terhubung tanpa memaksa pengguna melakukan usaha lebih. Kemudian, protokol-protokol yang bekerja pada OSI layer. Yang pertama, aplikasi layer, yang dibedakan menjadi HTTP, protokol yang digunakan untuk mentransfer dokumen dan dalam sebuah web. Yang kedua ada FTP, protokol internet yang berjalan dalam layar aplikasi yang merupakan standar untuk mentransfer file komputer antara mesin-mesin dalam sebuah jaringan internet. Yang ketiga ada NFS, yaitu jaringan protokol yang memungkinkan pengguna di klien komputer untuk mengakses file melalui jaringan. Yang keempat ada DNS, yaitu protokol yang digunakan untuk memberikan suatu nama domain pada sebuah alamat IP agar lebih mudah diingat. Yang ketiga ada POP3, yaitu protokol yang digunakan untuk mengambil mail dari suatu mail transfer agent yang akhirnya mail tersebut akan didownload ke dalam jaringan lokal. Yang keenam ada MIME, yaitu protokol yang digunakan untuk mengirim file binary dalam bentuk teks. Yang ketujuh ada SMP, yaitu protokol yang digunakan untuk mentransfer server-server file ke DOS dan Windows. Yang kedelapan ada NNT, yaitu protokol yang digunakan untuk menerima mengirim newsgroup. Yang kesembilan ada DHCP, yaitu layanan yang memberikan nomor IP kepada komputer yang meminta secara otomatis. Kemudian yang kedua ada presentasi layar yang dibagi menjadi yang pertama ada telnet, protokol yang digunakan untuk akses remote masuk ke suatu host. Data berjalan secara line text. Yang kedua ada SMTP, yaitu salah satu protokol yang biasa digunakan dalam pengiriman email di internet atau untuk mengirimkan data dari komputer pengirim email ke server email penerima. Yang ketiga session layer, yang dibedakan menjadi yang pertama ada NetBIOS, berfungsi sebagai penyiaran pesan, maksudnya memungkinkan user mengirim pesan tunggal secara serempak ke komputer lain yang terkoneksi. Yang kedua ada NetBIOS, berfungsi sama dengan NetBIOS, hanya sedikit dikembangkan lagi dengan menambahkan fungsi yang memungkinkan bekerja dengan beragam perangkat keras dan perangkat lunak. Yang ketiga ada ADSB yang berfungsi. Protokol ini memantau aliran data di antara dua komputer dan untuk memeriksa aliran data tersebut tidak terputus. Yang keempat ada PAP, berfungsi printer PostScript untuk akses pada jaringan AppleTalk dan untuk mengendalikan bagaimana pola komunikasi antar node. Yang kelima ada SPDU, berfungsi mendukung hubungan antara dua session service user. Yang keempat ada transport layer, yang dibedakan menjadi yang pertama ada TCP, protokol yang menyediakan layanan penuh lapisan transport untuk aplikasi. Yang kedua UDP, protokol connectionless dan proses to proses yang hanya menambahkan alamat port, checksum error control dan panjang informasi data pada layar di atasnya. Yang kelima ada network layer, yang dibedakan menjadi yang pertama IP, mekanisme transmisi yang digunakan untuk mentransportasikan data dalam paket yang disebut datagram. Yang kedua ARP, protokol yang digunakan untuk mengetahui alamat IP berdasarkan alamat fisik dari sebuah komputer. Yang ketiga ada RARP, yaitu protokol yang digunakan untuk mengetahui alamat fisik melalui IP komputer. Yang keempat ada ICMP, yaitu mekanisme yang digunakan oleh sejumlah host untuk mengirim notifikasi datagram yang mengalami masalah pada hostnya. Yang kelima ada IGMP, yaitu protokol yang digunakan untuk memberi fasilitas message
yang simultan kepada grup penerima. Kemudian yang keenam ada data link layer yang dibedakan menjadi yang pertama PPP, yaitu protokol yang digunakan untuk point-to-point pada suatu jaringan. Yang kedua ada SLIP, yaitu protokol yang digunakan untuk menyambung serial. Yang ketujuh ada physical layer, tidak mempunyai protokol yang spesifik di layar ini, karena pada layar ini hanya mengirimkan bit-bit data. Kemudian kita akan memasuki pembahasan mengenai TCP/IP model. Definisi. Pengertian TCP/IP adalah suatu standar komunikasi yang dapat digunakan untuk bertukar data antar komputer oleh suatu komunitas yang tergabung melalui jaringan internet. Dari pengertian TCP/IP tadi, bisa kita pahami bahwa ada lebih dari satu komputer yang tergabung dan berkomunikasi menggunakan TCP/IP. Komputer yang terkoneksi melalui protokol TCP/IP melakukan sharing data. Komputer yang terkoneksi TCP/IP juga berarti terkoneksi dengan internet. Kemudian layer pada TCP/IP. Beberapa layer utama di protokol ini adalah yang pertama lapisan application. Lapisan aplikasi adalah lapisan yang paling besar dari sebuah protokol TCP/IP dan memiliki kontak langsung pengguna. Yang kedua lapisan transport. Selanjutnya ada lapisan transport yang berfungsi untuk menjembatani transportasi pembina data antar komputer. Yang ketiga lapisan network. Pada lapisan network, protokol pada lapisan transport akan dikonversi menjadi sebuah IP address yang berguna untuk memasangkan antar komputer pada jaringan. Yang keempat lapisan network interface. Pada lapisan terakhir protokol TCP/IP memiliki kontak langsung dengan hardware komputer. Selanjutnya kita akan memasuki pembahasan mengenai perbedaan TCP dan UDP. Apa itu TCP dan UDP? TCP, Transmission Control Protocol, dan UDP. Apa itu TCP dan UDP? TCP, Transmission Control Protocol, dan UDP, User Datagram Protocol, adalah protokol jaringan yang mentransfer data Anda melalui internet dari perangkat ke server web. UDP merupakan salah satu tipe protokol yang mempunyai karakteristik tidak berbasis koneksi. Bagaimana TCP dan UDP bekerja? Yang pertama, TCP adalah protokol yang paling umum untuk digunakan di internet karena dianggap lebih baik. TCP sering berkaitan erat dengan protokol TCP/IP karena bekerja sama dalam komunikasi data. Berikut cara kerja TCP untuk mengirim data Anda. Yang pertama, TCP memberikan setiap paket data nomor urut dan data pengenal yang unik. Setelah paket diterima sesuai dengan nomor urut yang benar, penerima akan mengirimkan pemberitahuan kepada pengirim. Sekarang pengirim dapat mengirimkan paket lainnya. Apabila paket hilang atau dikirim dengan urutan yang salah, penerima tidak akan mengirimkan pemberitahuan. Sedangkan UDP menyelesaikan pekerjaan yang sama tanpa membutuhkan tanda pengenal atau nomor urut. UDP mengirimkan data dalam aliran dan hanya memeriksa jumlah untuk memastikan bahwa data diterima tanpa kerusakan. UDP hampir tidak mengoreksi kesalahan pengiriman dan tidak peduli apabila paket hilang. Hal ini membuat UDP rentan terhadap kesalahan. Namun positifnya, UDP mengirimkan data jauh lebih cepat ketimbang TCP. Kemudian kita akan memasuki pembahasan mengenai protokol. Protokol adalah sebuah aturan atau standar yang mengatur atau mengizinkan terjadinya hubungan komunikasi dan perpindahan data antara dua atau lebih titik komputer. Berikut ini adalah beberapa jenis protokol. Yang pertama ada TCP/IP, yang kedua ada MQTT, yang ketiga ada DNS, yang keempat ada point-to-point protokol atau disingkat menjadi PPP, yang kelima ada Serial Line Internet Protocol, selanjutnya ada Representational State Transfer atau REST, selanjutnya ada HTTP, kemudian ada HTTPS, selanjutnya ada SSH atau Secure Shell, selanjutnya ada Telnet atau Telekomunikasi Network, dan yang terakhir ada FTP yaitu File Transfer Protocol. Sekian video kali ini.